Pak Guru pada hari ini dapat berjumpa dengan Ananda semua yang berada di rumah, bisa menonton acara ini di program Belajar Mandiri di Rumah. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Mataram, Kominfo, Pemerintah Kota Mataram, dan Lombok TV. Lombok TV selalu dalam damai. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini, Ananda semua di mana saja berada, khususnya yang berada di rumah dan tentunya itu didampingi oleh orang tua, kami memohon supaya anak-anak kita di rumah tetap didampingi supaya tidak keluyuran keluar di jalan karena akibatnya sangat berbahaya. Ada COVID-19 mengintai kita. Ya, sebelum kita lanjut ke dalam materi kita pada hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Pak Ainul Birri, biasa dipanggil sebagai dengan sebutan Pak Ainul. Kalau di rumah disebut Pak AA. Ya, itu dia. Ya. Pada pagi hari ini Pak Guru akan mengajar materi kelas 8, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Tapi sebelum kita menuju ke materi, kita sapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung di aplikasi Zoom. Siapakah kira-kira yang sudah bergabung pada pagi hari ini? Mudah-mudahan banyak, bisa melampaui batas sehingga Zoom-nya meledak. Ya, di situ ada banyak sekali yang sudah bergabung, kurang lebih 100. Kurang lebih 100. Ya, ada Januanda, kemudian Christopher, ya banyak sekali. Coba saya ingin melihat satu orang dulu supaya siapa kira-kira yang mau bisa kita ajak berbicara nih. Bagaimana kalau Januarta, coba angkat tangannya Januarta untuk mengetahui bahwa Pak Guru didengar di sana. Iya. Bagaimana Januarta, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Senyum saja. Oke, smile. Kemudian ada Siva. Coba Siva, dengar Pak Guru, lambaikan tangannya. Hai Siva. Gimana keadaannya? Sehat semua? Semuanya sehat di sana? Iya, oke. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Iya, oke lah, terima kasih. Jadi semuanya sekali lagi, sebelum kita menuju ke pembelajaran, tolong disiapkan alat tulis menulisnya, itu yang terpenting. Kemudian yang berikutnya adalah oret-oretannya, kemudian penghapusnya jangan dilupakan, supaya nanti kalau ada kesalahan bisa dihapus kenangannya. Oke. Nah, sebelum itu juga Pak Guru ingin menyampaikan menyapa teman-teman yang hari ini bekerja di sekolah dalam acara piket. Jadi selamat berjuang. Jadi sekali lagi tolong jaga jarak di dalam berkomunikasi nantinya ya. Kemudian sering cuci tangan. Kemudian jangan lupa pakai masker. Karena itu adalah salah satu cara untuk membantu diri kita dan keluarga kita supaya tercegah dari virus corona. Ya, itu dia. Oke, mari kita masuk ke dalam materi kita. Tolong yang di kelas 8 supaya lebih fokus. Karena nanti pada akhir acara kita ini, kita akan ada kuis yang berhadiah Rp50.000 untuk satu orang pemenang. Ya, kita selamat dulu ya nanti. Nah, kemudian berikutnya, mari kita menuju ke layar TV Anda semua. Kita lihat materi kita pada hari ini adalah tentang bangun ruang bidang datar. Jadi kalau kita berbicara tentang bangun ruang, yang ada di benak siswa itu kira-kira apa? Ya, bagus. Ada suatu ruangan. Kemudian yang kedua, ada bidang datar sebagai penyekatnya atau batasnya di situ. Nah, kalau kita perhatikan dari kata-katanya saja, maka benda ini sebenarnya banyak sekali di lingkungan kita. Bahkan Ananda sekarang berada di dalam bangun ruang. Di mana? Di dalam kamarnya. Nah, itu bangun ruang namanya. Ya, oke, itulah tentang bangun ruang. Nanti akan dipelajari ada beberapa bangun. Yang pertama ada kubus, kemudian yang kedua ada balok,
kemudian ada prisma dan limas. Akan tetapi nanti di dalam penyampaian kita pada materi ini kita akan batasi ke dalam 2 bangun saja, ya. Ke dalam 2 bangun saja, yaitu pada kubus dan balok. Oke. Nah, supaya kita tidak terlalu jauh melenceng di dalam pembelajaran kita kali ini, kita harus punya acuan sehingga nanti anak-anak bisa di rumah itu untuk melihat pembelajarannya. Yang pertama ada buku K13 dan ini semua sekolah sudah memilikinya. Kemudian yang kedua adalah buku Matematika 2B terbitan Erlangga dengan pengarang Muhammad Kholik Adinawan. Jadi yang punya itu bisa dipakai sebagai referensi. Nah, kemudian ini yang paling menarik nih, LKS yang diterbitkan oleh MGMP Kota Mataram. Selamat untuk MGMP, semoga semakin jaya. Oke, kemudian berikutnya adalah, nah ini kita batasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh supaya tidak melenceng. Kita batasi hanya untuk menentukan luas permukaan bangun ruang, kubus, dan balok. Oke, jelas ya? Jadi tujuan kita pada pagi hari ini adalah menentukan luas permukaan bangun ruang, kubus, dan balok. Oke, nah kita mulai dari yang pertama nih. Saya yakin semuanya kenal dengan benda-benda yang sudah berada di layar kacanya. Yang pertama ada gambar apa itu? Nah, coba kita lihat. Nah, yang ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar Rubik. Apakah siswa bisa main Rubik? Bisa, tapi sayang, bukan itu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan kita adalah menentukan luas permukaannya. Fokus sekarang ke Rubik. Bentuknya apa? Oh, ternyata dia adalah kubus. Ya, ini dia, ini contoh dari kubus. Ada Rubik. Kemudian yang kedua, coba diperhatikan di situ ada gambar apa di sana? Karton, ya betul. Tapi jangan fokus ke dalam yang karton itu ya. Itu jelas tidak akan ada di rumah anak-anak semua. Karena itu adalah anaknya Pak Guru, ya. Ya, ini karton adalah contoh dari bagus balok, ya. Kemudian yang berikutnya ada lemari. Nah, ini tidak asing bagi semua siswa ini karena saya tidak pernah menemukan lemari yang bentuknya segitiga kecuali gambarnya, ya. Nah, saya yakin semua punya lemari ini. Nah, nanti kita akan hitung bagaimana luas permukaannya. Kita fokus ke dalam bagian luas permukaannya. Jadi ini adalah contoh dari balok. Ya, betul. Kemudian yang terakhir fokus ke gambar itu ada apa itu? Ya, luar biasa. Itu adalah gambar dadu. Ada yang suka main ular tangga? Nah, ini dah dia nih. Bentuk permainan yang bisa dipakai dengan menggunakan dadu. Dadu itu ternyata bentuknya adalah kubus. Nah, ini adalah contoh dari kubus. Oke. Nah, kita fokus ke satu persatu sekarang. Ada namanya balok. Jadi jangan nyebutnya sebagai baluk ya. Kalau di Lombok Timur itu baluk itu beda maknanya. Ya. Balok. Nah, ini dia. Kita fokus dulu ke dalam gambar baloknya. Kita identifikasi apa saja yang ada di situ supaya nanti pembelajaran kita tidak melenceng. Nah, kita perhatikan. Yang pertama ada namanya titik pojok. Ini yang kita kenal sebagai titik sudut namanya. Apa? Titik sudut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sisi bawah yang kita kenal sebagai alasnya. Jadi nanti kita fokus yang bawah itu sebagai alas, yang walaupun bendanya bisa diputar-putar nanti ya. Tapi kita fokuskan dulu yang bawah itu adalah alas. Kemudian yang bagian atasnya itu kita kenal sebagai tutupnya. Nah, ini tutupnya nih. Jadi kalau kita perhatikan ternyata alasnya itu dia sama dengan tutup. Nah, itu dia. Nah, kemudian berikutnya ada namanya rusuk namanya. Rusuk itu adalah garis pembentuknya itu. Jadi kalau kita membuat balok dari menggunakan kawat, jadi kawatnya itulah yang kita kenal sebagai rusuk namanya, ini dia. Nah, kita sepakati bahwa sisi yang terpanjang ini kita simbolkan sebagai P.
Nah, ini kita simbolkan sebagai P. Kemudian yang lebarnya kita simbolkan sebagai L. Kemudian yang T-nya yang berdiri itu kita simbolkan sebagai T. Nah, ini kita fokus dulu supaya tidak melenceng pembelajaran kita ya. Jadi ada ukurannya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itulah yang ada di dalam balok. Oke, kemudian berikutnya yang kedua, kita akan menuju atau menghitung bagaimana menentukan luas permukaan baloknya sekarang. Bagaimana caranya? Tentu bendanya harus kita buka dulu. Ayo, siapa yang tidak bisa buka? Nah, harapan Pak Guru semuanya sudah bisa membuka ini ya. Kita buka, nah seperti itulah dia. Nah, coba diperhatikan di dalam gambar ini. Ternyata di gambar satu itu dia berbentuk persegi panjang. Nah, nanti bentukan dari hasil bukaannya ini kita kenal sebagai jaring-jaring balok. Jadi itu pembentuk dari sebuah balok kita kenal sebagai jaring-jaring balok. Nah, ini fokus nih. Berbeda cara kita membukanya, maka nanti bentukannya yang muncul jelas akan berbeda. Tapi fokus di sini. Coba kita lihat di bagian alasnya A, B, C, D-nya itu ternyata sama dengan E, F, G, H. Itu artinya apa? Yang alas sama dengan tutup. Kemudian yang kedua A, B, F, E. A, B, F, E itu apa? Sisi depannya. Ya, itu sisi depannya yang warna hijau. Itu ternyata sama dengan D, C, G, F alias belakangnya. Cuman tidak kelihatan di dalam gambar. Ya. Jadi dia sepasang-sepasangnya ini ternyata bentuknya sama. Kemudian ADHE itu samping kirinya. Ternyata sama dengan BCGF. Nah, ini dia juga sama nih. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa yang namanya balok itu adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang yang sepasang-sepasangnya adalah kongruen. Nah, karena dia ada 6 berarti ada 3 pasang di sana. Tapi setiap pasangnya dia kongruen, artinya sama bentuk dan ukuran. Nah, ini poin kita nanti di dalam menentukan rumusnya. Oke. Poinnya di sini. Nah, perhatikan coba ada balok A, B, C, D, E, F, G, H di sana yang sudah lengkap kita buat, ada panjang, lebar, dan tingginya. Ini dia. Nah, coba kita perhatikan seperti yang sudah saya bilang tadi. Pada balok itu sisinya ada yang sepasang berhadapannya dia adalah sama. Maka dalam hal ini A, B, C, D itu dia sama dengan E, F, G, H. Itu sisi alas sama dengan sisi tutup. Kita buat rumusnya menjadi panjang kali lebar. Paham sampai di sini? Oke, good. Lanjut ke yang bagian kedua. Ada pasangan ABFE. Siapakah ABFE? Oh, ternyata dia adalah sisi depan. Nah, ini dia sisi depan. Ternyata sama dengan sisi belakangnya, yaitu dia ukurannya P dengan T. Maka rumusnya adalah panjang kali tinggi. Jelas ya? Oke, sip. Berikutnya adalah ada ADHE. Mana ADHE-nya? ADHE. Nah, itu dia ada sisi samping kiri ternyata sama dengan samping kanan. BCGF yang warna merah. Ternyata dia luasnya adalah lebar kali tinggi. Nah, yang namanya luas sisi dari balok, seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi, bahwa kita akan menjumlahkan ukuran dari semua atau luas sisi dari semua bidang balok. Mana saja dia? Yang pertama ada 2 kali luas alas. Alasnya adalah panjang kali lebar. Ditambah 2 kali sisi depan, yang itu panjang kali tinggi. Kemudian yang satunya adalah 2 kali lebar kali tinggi atau sisi sampingnya. Ya, tinggal kita sederhanakan. Yap, itulah dia. Sehingga kita dapatkan rumus luas baloknya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, ini dia.
Oke, sampai di sini jelas? Jelas? Oke, sangat jelas. Nah, untuk mengetahui kejelasan dari yang kita dapatkan materi pada hari ini, tentunya ada beberapa contoh dan variasinya yang bisa kita lihat dari balok. Kita mulai. Coba. Nomor 1, coba kita lihat. Diketahui suatu balok dengan panjang 17 cm, lebar 12 cm, dan tingginya 9 cm. Nah, ini sudah jelas nih, identifikasinya ada. Ada ukuran panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Nah, ini. Kalau sudah jelas, bagaimana cara menghitung luas sisinya? Ya tinggal susi-susi saja ke dalam rumusnya. Ya, kita tinggal substitusi. Ya, ini dia. Panjangnya adalah 17, lebarnya 12, panjangnya 17, tingginya 9, dan seterusnya. Tinggal dihitung satu persatu. 17 kali 12-nya adalah 204, 17 kali 9-nya adalah 153, dan 12 kali 9-nya adalah 108. Sudah jelas sampai di sini? Nah, coba diperhatikan gambarnya. Ternyata dia sepasang-sepasangnya memiliki luas yang sama, ya. Akhirnya kita bisa menghitung 204 ditambah 153 ditambah 108 itu adalah 463. Hasilnya sama dengan 930 cm persegi. Bagaimana? Kira-kira dengan menggunakan contoh ini sudah gampang? Gampang. Oke, bagus. Kalau begitu kita tantang dengan soal nomor 2. Ada apa di sana? Nah, ini dia di nomor 2. Agak sedikit berbeda karena matematika seninya di sana. Satu materi 1000 pertanyaan itu bisa. Ya. Kita mulai dari contoh yang kedua sekarang. Luas sisi balok itu adalah 314 cm persegi. Ini dia. Kemudian ukuran baloknya adalah 9 cm kali 8 cm kali tingginya. Nah, ini berarti yang belum kita ketahui adalah ukuran T-nya. Ini simbol dari tingginya, ya. Tentukanlah tinggi balok itu. Bagaimana caranya? Tetap mengacu kepada konsep dulu. Jadi jangan beralih ke dalam konsep. Jangan pindah dari konsep dulu, ya. Jadi identifikasi dulu, oh ternyata luasnya 314, panjangnya 9, lebarnya 8. Yang ditanya adalah berapa ukuran tingginya. Nah, itu dia. Nah, coba. Kita sudah punya rumus luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Ya, tinggal substitusi nilainya. Luasnya 314, panjangnya 9, lebarnya 8. Nah, di situ tingginya belum diketahui. Nah, seperti biasa lakukan operasi bilangannya. 9 kali 8, 72, 9 kali T, 9T, 8 kali T adalah 8T. Nah, 9T ditambah 8T itu adalah 17T. Nah, inilah yang akan kita cari. Iya, tinggal kalikan 2 kali 72 ditambah dengan 2 kali 17. Tereng. Nah, itu dia. Gunakan operasi perlawan dari suatu bilangan. Iya, nilainya 170. 170 dibagi 34 adalah 5. Ya. Jadi tinggi baloknya adalah 5 cm. Bagaimana anak-anak? Kira-kira dengan menggunakan cara ini semuanya bisa paham? Iya. Apa? Oh, ternyata dia mau cara yang lebih simpel. Nah, sejatinya cara yang lebih simpel itu dipakai. Cara yang lebih simpel itu sebenarnya kita akan menyederhanakan bentuk dari rumus yang sudah ada, ya. Jadi di contoh 2 sekali lagi, ya, di contoh 2, ya. Ini kalau dirasakan sangat panjang, jadi kita bisa menyederhanakan bentuk dari rumusnya. Jadi kalau misalkan itu terasa panjang, kita buat dia to the point menuju ke T-nya, ya. Coba menuju ke apa? Ya, kita fokus di sana.
Sudah diketahui ternyata dia adalah luasnya adalah 314 cm persegi. Ya, itu dia. Nah, kemudian identifikasi dulu. Oh, panjangnya ternyata sama dengan 9 cm. Lebarnya adalah 8 cm. Ditanya berapakah nilai T-nya atau tingginya berapa. Nah, ini. Jadi, kita bisa membuat dia menjadi lebih sederhana dengan cara bagaimana? Kita obrak-abrik rumusnya. Jadi kita buat dia menuju ke dalam poin tertentunya saja, yaitu mencari T-nya. Rumusnya adalah T sama dengan, ya ini bisa ditulis nanti anak-anak di rumah. Ini adalah luasnya dibagi 2, dikurangi dengan panjang kali lebarnya, kemudian dibagi dengan panjang tambah tinggi lebarnya. Nah, ini dia. Nah, jadi kelihatannya rumusnya dia ribet, tapi ketika kita menghitung, insya Allah tidak seribet yang dilihat. Ya, coba kita fokus. Luasnya berapa? 314 dibagi 2 berapa? Berapakah 314 dibagi 2? Iya, betul, 157. Kemudian yang kedua, panjang kali lebarnya. 9 kali 8 berapa? 72. Nah, itu dia. Kemudian panjang tambah lebarnya. 9 ditambah 8 berapa? 17. Ya, betul. Nah, terus bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, seperti biasa. 7 dikurang 2. Dapatnya adalah 5. Kemudian 15 dikurang 7 berapa? 85. Oke, good. Berikutnya dibagi dengan 17. 85 dibagi 17 berapa? 10. Iya, 5 cm. 5, ya. Itu dia. 5 cm. Bagaimana? Mau pilih yang konsep apa to the point? Ayo, pilihan ada di Ananda semua di situ, ya. Jadi mau yang panjang silahkan, mau yang pendek juga silahkan. Dua-duanya enak, ya. Ini dia. Yang panjang is okay, kemudian yang pendeknya juga mantap. Ya, itu dia. Ya, bagus. Berikutnya, kita menuju ke contoh yang ketiga. Ya, ini contoh yang ketiga. Kita fokus ke contoh yang ketiga. Nah, lebih hot lagi ternyata nih. Ada balok dengan luas 550 cm persegi. Kemudian perbandingan panjang dan lebarnya di sini diketahui. Panjang, lebar, dan tingginya. Nah, ini kita fokus dulu. Perbandingan panjang dan lebar. Kalau tadi panjang, lebar, dan tingginya sudah diketahui. Tapi sekarang dia tidak diketahui. Yang diketahui hanya perbandingannya saja. Nah, ini dia nih. Hotnya di sini. Matematikanya, ya. Pertanyaannya adalah berapakah ukuran panjangnya, lebarnya, dan tingginya? Ya. Cara yang pertama yang bisa kita pakai, nah ini dia, dengan menggunakan konsep tentunya, kita bagi dia menjadi beberapa bagian perbandingan. Kita lihat P-nya ada 3, tingginya ada 1. Berarti panjang berbanding tingginya adalah 3:1. Gunakan perkalian dekat kali dekat, jauh kali jauh. P kali 1 itu adalah P, 3 kali T sama dengan 3T. Oke, good. Berikutnya yang kedua adalah lebar berbanding tingginya. 2 berbanding 1. Nah, ini dia nih. Berarti dekat kali dekatnya seperti biasa, lebar kali 1-nya adalah lebar, 2 kali T-nya adalah 2T. Sedangkan T-nya bagaimana, Pak? Oh, T-nya tetap sama dengan T. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, substitusi lagi ke dalam rumusnya. Luasnya sudah dikasih tahu 550. Panjangnya adalah 3T, lebarnya 2T. Lakukan operasi bilangan. Ya, kita dapatkan 3T kali 2T adalah 6T kuadrat. 3T kali T adalah 3T kuadrat. 2T kali T adalah 2T kuadrat. Nah, anak-anak biasanya sering salahnya di sini nih. Ketika mengalihkan 3T kali 2T
mesti dia sebut 6T. Nah, itu yang keliru. Jadi operasinya aljabarnya juga masuk ya. T pangkat 1 kali T pangkat 1 itu adalah T pangkat 2. Setelah itu bagaimana? Lakukan penjumlahan yang bagian dalam dulu. Ya, yang dalam dulu. 6 ditambah 3 ditambah 2. Kenapa boleh dijumlahkan? Karena dia mengandung variabel yang sama. Kalau tidak sama, dosa besar dijumlahkan. Ya, tidak boleh. Kemudian 6 ditambah 3 tambah 2 itu adalah 11 dikali 2 sama dengan 22 T kuadrat. Sampai di sini semuanya tidak ada yang pinang kan? Iya, bagus. Iya, 550 dibagi 22 sama dengan 25. T kuadrat sama dengan 25. Carilah suatu bilangan kalau dikuadratkan hasilnya 25. Kita dapatkan T-nya sama dengan 5. Kalau T-nya sudah dapat, balik lagi ke atas. Kita dapatkan nanti panjangnya adalah 3T, itu adalah 3 kali 5, 15. Lebarnya adalah 2T, itu adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, bagaimana nih? Apakah caranya ini terasa agak panjang? Panjang? Mau dibuat lebih pendek lagi? Oke, luar biasa ini anak-anak semua. Ternyata mereka, Ananda di rumah, lebih senang dengan cara yang pendek. Nah, kalau begitu, kita buat saja kesepakatan sekarang. Kalau Pak Guru menyebut cara pendek, kita singkat saja dengan nama capek. Ya, capek, cara pendek. Nah, sebenarnya cara-cara yang kita dapatkan sekali lagi adalah merupakan bentuk penyederhanaan dari konsep materinya itu. Jadi tidak ada yang berubah. Cuman di situ ada titik tekannya. Coba kita perhatikan. Ada panjangnya 3. Yang namanya perbandingan itu adalah bentuk sederhana dari ukuran yang sebenarnya. Nah, jadi poinnya di situ. Kita ketahui dulu ada luasnya sama dengan 550 cm persegi. Ingat, luas itu satuannya persegi ya. Kemudian berikutnya ada perbandingan di sana. Ada panjang berbanding lebar berbanding tingginya adalah 3 berbanding 2 berbanding 1. Nah, sekali lagi fokus ke dalam perbandingannya itu. Yang namanya perbandingan sekali lagi adalah merupakan bentuk sederhana dari ukuran yang sebenarnya. Jelas ya? Jadi yang namanya perbandingan itu adalah bentuk sederhana dari ukuran yang sebenarnya. Ya, jadi kita simbolkan saja ukuran yang sebenarnya di situ adalah panjangnya adalah 3x. Jadi kita kalikan dengan satu bilangan yang sama nanti. Lebarnya adalah 2x, kemudian tingginya adalah 1x. Nah, itu dia. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, konsepnya sama, berangkat dari luar. Luasnya adalah ini 2 kali panjang kali lebar, ditambah dengan panjang kali tinggi, ditambah dengan lebar kali tinggi. Ya. Sekali lagi tinggal disubstitusi saja. Ini adalah 550 adalah 2 kali, tinggal kalikan panjang kali lebar 3 kali 2 berarti dia adalah 6x kuadrat. Kemudian panjang kali tinggi 3 kali 1 ini adalah 3x kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah 2 kali satunya adalah 2x kuadrat. Nah, itu dia. Jadi panjang kali lebar, panjang kali tinggi, kemudian lebar kali tinggi. Iya, tinggal dijumlahkan saja. 550 sama dengan 2 kali 6 tambah 3 tambah 2 itu berapa? 11x kuadrat. Berarti kita dapatkan apa? Ini sama dengan 22x kuadrat. Berarti x kuadratnya sama dengan 550 dibagi 22 itu adalah 25. Maka x-nya sama dengan 5. Nah, poinnya di situ. Kalau x-nya sudah dapat, maka panjangnya sama dengan berapa? 3 kali 5 adalah sama dengan 15. Kemudian 2 kali 5 adalah sama dengan 10.
Nah, ini 10-nya. Kemudian 1 kali 5 adalah 5. Ya, seperti itulah dia. Jadi poinnya di sini, kita tidak perlu mengubah dia menjadi 3T, 4T, dan seterusnya. Akan tetapi kita bisa mengalihkan dengan suatu bilangan yang sama. Jelas sampai di situ? Ada pertanyaan sampai di sana? Oke, ya. Kita lanjut ke yang ketiga, 4. Nah, tapi yang keempat ini kayaknya kalau Pak Guru saja yang akan berkomunikasi, yang ngomong, kelihatan Pak Guru terlalu pintar nantinya, ya. Nah, sekarang coba mari kita terhubung dengan aplikasi Zoom untuk mencoba contoh nomor 4. Ya, siapakah yang sudah terhubung? Kita bacakan dulu. Oke. Oke. Ya, kita bagus? Ya. Coba dilihat di soal nomor 4 di sana. Iya, di soal nomor 4. Semuanya sudah bisa melihat soalnya ya? Iya. Ya, itulah soalnya. Jadi ada luas ABCD-nya adalah 36, kemudian ABFE-nya adalah 54, luas BCGF-nya adalah 24. Yang ditanya berapakah luas permukaan baloknya? Iya, coba. Ingat konsep dasarnya adalah tidak mesti harus menggunakan rumus. Coba, yang berada di aplikasi Zoom, siapa kira-kira? Kalau misalkan langkahnya agak panjang, cukup jawab A, B, C, D-nya saja. Ayo, silakan. Yang berada di aplikasi Zoom. Iya. Iya. Silakan yang berada di aplikasi Zoom, siapa saja yang ada di sana? Yang bisa angkat tangannya? Yo, cukup jawab A, B, C, D-nya saja. Kalau misalkan langkah-langkahnya terasa agak panjang, tunjukkan. Ya, siapa itu? Uwis Ariana. Ya, silahkan Uwis. 200? 138. Pilihannya apa kira-kira yang 138? Yang C? Yang 348 atau 228? Tidak begitu jelas Pak Guru dengar. Berapa Wis? Ya. 228, luar biasa. Luar biasa Wis. Iya, nanti kita akan sapa Wis lagi, ternyata dia mampu memecahkan soal nomor 4. Kalau boleh kasih bocoran ke teman-temannya Wis, bagaimana langkahnya sedikit saja. Ya. Iya, betul. Terus? Luasnya itu sama dengan 36, berarti 2 kali 36 tambah 54 tambah 24 sama dengan 2 kali 144 sama dengan 228. Gunakan rumus dalam matematika, tapi konsepnya harus kita ingat. Benar apa yang dijawab oleh Ois, itu jawabannya adalah A. Tepuk tangan untuk Ois, luar biasa. Ya, sekali lagi Pak Guru ulangi, itu adalah 36 ditambah 54 ditambah 24, itu dapat 114. Dikali 2 itu sama dengan 228. Oke. Ya. Kubustik. Ya. Mari kita fokus ke berikutnya. Tinggal sedikit. Waktu kita tinggal 5 menit saja ini. Kita menuju ke kubus 1 menit saja. Fokus ke dalam poinnya.
Kubus itu adalah merupakan balok yang istimewa, di mana ukuran panjangnya sama dengan lebar, sama dengan. Nah, di situ dia poinnya. Jadi, dia bisa dikatakan juga sebagai balok, tapi dia istimewa, ukuran panjangnya sama dengan lebar, sama dengan tingginya. Oke, itulah dia yang namanya balok atau kubus yang. Ya. Oke, berikutnya, nah ini dia kuncinya di sana. Seperti biasa kalau kita menghitung yang namanya luas permukaan, kita harus buka dulu baru kita bisa menghitungnya. Ternyata kalau kita perhatikan yang namanya kubus, itu dia adalah ukuran tingginya semuanya sama. Ya. Jadi semuanya berbentuk persegi sehingga kita bisa buat rumusnya sederhana saja. Yang namanya luas kubus itu atau luas permukaan kubusnya adalah 6 kali S kuadrat. Kenapa 6? Karena dia dibentuk oleh 6 buah yang berbentuk persegi. Nah, contohnya sederhana. Rusuknya 30 cm. Berapakah luas isinya? Ya, tinggal masukkan ke dalam rumus. Berapakah S-nya di sana? Dia 30 kuadrat berapa? Dia adalah 900. 900 dikali 6 berapa? Ya, itulah. Seperti itu saja, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah diketahui diagonal ruangnya. Nah, diagonal ruang itu adalah garis terpanjang yang menghubungkan dua titiknya. Nah, seperti biasa, diagonal ruang rumusnya adalah S akar 3, maka panjang rusuknya adalah 5 cm. 5 kuadrat sama dengan 25 kali 6 adalah 150. Saya kira ini semua siswa sudah bisa menghitungnya. Nah, kemudian yang ini yang terpenting nih. Luas seluruh sisinya 216. Berapakah panjang kubusnya? Nah, caranya sama. Jadi, caranya sama. Itu adalah dengan cara menghitung luas permukaannya dibagi 6, kemudian diakarkan. Itulah, ya. Nah, kemudian terakhir, jadi nanti ada tugas untuk Ananda semua di rumah. Itu adalah sederhana saja. Jadi buat jaring-jaring kubus dan balok sebanyak mungkin yang siswa bisa. Kemudian gambarkan hasil yang didapatkan, kemudian serahkan ke guru di sekolah melalui aplikasi yang sudah disepakati. Ya, jadi di sekolah itu sudah ada aplikasi yang sudah dipakai untuk pembelajaran daring. Oke, itu saja untuk kali ini. Kemudian bertemu dalam acara yang sama di waktu yang berbeda. Nah, berikutnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua anak-anak di rumah. Siapkan dirinya, segera bergabung karena saat lagi kita akan kuis. Ya, inilah kita akan masuk ke dalam segmen terakhir kita, yaitu kuis yang berhadiah Rp50.000 untuk satu orang yang beruntung. Nah, jadi fokus. Kalau tadi sudah memperhatikan dengan baik, maka saya yakin kuis ini bisa dijawab. Nah, sudah mulai masuk sekian banyak. Ada 16, kemudian ada 17, 20, dan terus menerus. Mudah-mudahan semua anak-anakku di rumah, mulai dari SMP 1 sampai SMP 24, MTS 1 sampai dengan MTS 3, sekolah negeri ataupun swasta, semuanya bisa bergabung dalam joinmyquiz.com/pro dengan memasukkan kode uniknya 659381. Dia sudah 58, 59, terus mengejar, mudah-mudahan bisa sampai 1000, ya. Ya. Sekali lagi nanti bagi pemenang yang beruntung, kemudian di screenshot hasilnya dan diserahkan kepada gurunya di sekolah. Setelah itu akan ditransferkan pulsa senilai Rp50.000 untuk satu orang yang beruntung. Iya, sudah hampir mau 100. Iya, 98, 99. Iya, kita hitung mulai dari 10, hitung mundur, kemudian kita akan mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita mulai. Pesertanya ada 132 peserta.
Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Iya, kita lihat sudah mulai ada yang mengerjakan. Kemudian saling kejar mengejar. Iya, kita lihat lagi. Sudah ada posisi ya, turun naik, ada Dava, ada Kimi Karma Langma, luar biasa namanya. Kemudian ada Dava lagi, masih tetap standby, dia menjadi yang pertama masih. Kemudian ada Suhartini, kemudian ada Dava, kemudian ayo silakan terus dilanjutkan. Iya, itu dia winner namanya. Kemudian Chandra, kemudian ada Dwi Cahya, luar biasa. Terus masih waktu kita berjalan, mudah-mudahan menghitungnya lebih cepat dari yang Pak Guru perkirakan. Ya, ada Zahra, ada Alawiyah, terus saling kejar mengejar. Mana dia? Oh, Ayam namanya, luar biasa. Ayam bisa ikut kuis, luar biasa. Ada Zahra Anaya, ada Dwi Cahya, ada Ayam, luar biasa. Ayam naik ke peringkat 2, luar biasa. Puasa Ayam, woi Pak Ayam naik ke peringkat 1, wah luar biasa Ayam. Terus Ayam, ya. Kemudian ya, masih Ayam menempati posisi pertama. Alawiyah, kemudian ada Putu SMP 11, Dwi Cahya. Ya, siapa lagi? Ya, Putu SMP 11. Ternyata Ayam belum terkejar. Masuk lagi Ayam, terkejar dia. Yang masuk ya Putu SMP 11, luar biasa. Lanjut Putu, semangat lagi. Terus Ayam di posisi kedua. Ayo Ayam, terus Ayam. Putu SMP 11. Ya, saya wibawa dia. Ya, kemudian ada Alawiyah sekarang. Iya, ternyata Ayam turun dia. Putu SMP 11, luar biasa ya. Kemudian ada Ayam, ada Alawiyah, ada saya Wibu, kemudian Bambang. Masih terkejar, masih saling mengejar, tapi Ayamnya masih turun terus, ini di posisi ketiga sekarang. Iya, Putu SMP 11 masih menguasai. Iya, kita hitung dari 10 mundur. Kita tutup kuisnya. Kita hitung mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet, waktu sudah habis. Ananda sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Kita lihat siapakah yang menjadi pemenang kita pada kuis hari ini, yang memperebutkan pulsa senilai Rp50.000. Siapakah dia? Jeng 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 jeng. Nah, itulah dia. Ternyata pemenangnya adalah Putu dari SMP 11 Mataram. Jadi Putu luar biasa ini, hampir benar semua dia. Luar biasa Putu. Jadi selamat untuk Putu. Jadi nanti tolong di screenshot hasilnya pada hari ini Putu, kemudian nanti diserahkan kepada gurunya di sekolah. Oke, selamat sekali lagi sudah mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Ya. Itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak di rumah untuk mengisi acara yang hari-hari senggang kita ini. Jadi Pak Guru mengharapkan semuanya tetap berada di rumah. Kalau bahasa Sasaknya endot le bale, ya, endot le bale, ndak melitik, ya. Jadi itu yang Pak Guru harapkan, supaya nanti kita bisa terhindar dari bahaya yang mengintai kita di luar, yang berupa virus corona. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang harus bekerja di luar, tolong sekali lagi gunakan masker, kemudian sering mencuci tangan di air yang mengalir,
Tidak begitu langsung dicuci kemudian selesai digosok-gosok ya, supaya benar-benar bersih dan airnya harus mengalir. Oke, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.